iPhone 8 ini umurnya udah 5 tahun. Kalau kita cek di marketplace itu harganya tinggal 2 jutaan aja. Padahal dulu rilisnya itu ada di harga 10 jutaan. Bulan lalu gua iseng upload iPhone 8 ini ke marketplace. Dan ternyata peminatnya masih cukup banyak. So di video kali ini kita bakalan bahas apa aja yang harus kalian tahu sebelum beli iPhone 8. Karena menurut gue sebaiknya gak usah beli iPhone 8 di tahun ini. What's up folks, sudah di sini. Langsung aja kita bahas dari segi desainnya. Desain iPhone 8 ini sama seperti desainnya iPhone 6 bahkan ya. Itu artinya umurnya udah 8 tahun untuk desainnya aja. Bedanya di iPhone 8 ini belakangnya udah kaca. Sedangkan kalau di iPhone 6 itu masih aluminium. Desainnya ini cukup compact dan ringan banget. Bahkan kalau misalkan kita kantongin, kita bakalan gak sadar kalau ternyata lagi ngantongin handphone. Saking entengnya iPhone 8 ini. Di bagian belakang kita bisa lihat kalau kameranya masih satu aja ya. Belum ada kamera telefoto, apalagi kamera ultrawide. Dan logo Apple-nya juga masih ada di atas. Dan tentu aja kita di sini udah gak dapetin yang namanya headphone jack. Jadi di bawah itu cuma ada lubang charger, lubang speaker, dan juga lubang mikrofon. Untuk framenya di iPhone 8 ini masih pakai aluminium. Tapi meskipun begitu, ternyata feel di genggamannya itu masih terasa enak. Karena ukurannya yang compact ini, jadi kita juga bisa pakai dengan satu tangan aja. Selanjutnya kita bahas dari layarnya. Ukurannya kecil, cuma 4,7 inch aja. Yang mana ini buat sebagian besar orang bakalan kerasa kurang lega. Bakalan kerasa kekecilan. Ini layarnya berasa kecil banget kalau kita pakai untuk nonton film, nonton YouTube, ataupun main game. Dan juga karena layarnya ini kecil, ngetik di iPhone ini tuh rasanya kurang nyaman juga. Tapi sebenarnya kalau dipakai ngetik gak perlu khawatir typo, karena touchscreen-nya di iPhone ini cukup akurat. Di sini A11 Bionic-nya menurut gue udah kerasa cukup pas-pasan, udah hampir sentuh limitnya. Karena gue pakai untuk beberapa hal yang medium sampai berat, itu iPhone-nya jadi gampang panas. Suhu panas ini tentunya bikin kita gak betah pakai HP-nya lama-lama. Padahal gue cuma pakai untuk nonton di YouTube dan juga sesekali browsing di e-commerce. Gue juga sempat cobain editing video dan foto di Canva. Dan ya, udah ketebak banget kalau Canva-nya bakalan macet-macet ya. Dan juga udah jelas gampang panas. Bahkan gue juga sempat ngetik skrip video ini di iPhone 8. Dan ternyata baru sebentar aja iPhone-nya udah jadi hangat. Selain itu juga, gue juga coba rekam video dalam waktu yang cukup lama. Hampir sekitar 1 jam ya. Dan itu iPhone-nya jadi kerasa cukup panas folks. Apalagi kalau rekamnya itu di siang hari. Udah jelas iPhone-nya bakalan makin panas. Jadi kalau gue lihat dari performa iPhone 8 ini di iOS 16 ya sekarang ini, kayaknya sih besar kemungkinan dia gak bakalan dapet iOS 17. iOS 16 ini bakalan jadi iOS terakhir untuk iPhone 8. Dan kalaupun nanti misalkan ternyata iPhone 8 ini dapet iOS 17, yaitu berarti anggap aja Apple lagi berbaik hati ya. Tapi tetap aja ya kita gak bisa berharap banyak dengan performa dari iPhone 8 ini. Meskipun nanti dapat update iOS 17. Tapi jujur li gue cukup pesimis ya untuk iPhone 8 ini. Di channel ini gue bahas cukup banyak hal tentang smartphone, gadget, dan juga berita-berita terupdate-nya. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga like video ini, supaya makin banyak yang nonton video ini. Terima kasih. Kemudian kita bahas kameranya. Sebenarnya sih untuk kualitasnya masih cukup oke ya. Kalau kita bandingkan dengan HP yang sama, di range harga yang sama. Apalagi untuk kualitas videonya. Gue bisa bilang iPhone 8 ini yang cukup oke kualitas videonya untuk range harga HP 2 jutaan. Tapi kalau untuk hasil foto, kayaknya sih masih ada yang lebih bagus daripada iPhone 8 ini. Misalkan Google Pixel 4 itu kayaknya jauh lebih bagus daripada hasil foto iPhone 8 ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan HP-HP baru keluaran sekarang, yang flagship ya, itu jelas jauh banget ya. Perbedaannya bakalan kerasa banget. Tapi kalau misalkan dipakai untuk upload-upload di sosmed, atau bikin story, itu sih masih lebih dari cukup ya. Ini adalah hasil foto dan videonya.
batas update iOS iPhone X sampai berapa bang? Nah ini nanti bulan Juni atau Juli itu ada eventnya Apple ya, WWDC, itu buat developer Apple. Nanti di situ bakalan diumumin iPhone berapa aja yang bakalan dapat iOS terbaru. Hasil videonya masih cukup oke, dan kalau mau dipakai untuk video call juga masih bisa. Cuma sayangnya karena iPhone ini gampang panas, jadi kalau dipakai video call itu ya udah jelas iPhone-nya bakalan gampang panas ya. Jadi ya ini agak gimana ya bilangnya ya, kualitas videonya bagus tapi performanya malah jelek ya. Jadi kita nggak bisa pakai video call lama-lama. Jadi kualitas video yang bagus itu kadang ya agak percuma menurut gue, karena nggak bisa dimaksimalin untuk video call. Kemudian untuk baterainya ini berukuran kecil banget ya, cuma 1821 mAh. Dan untuk seharian itu udah jelas kita minimal itu ngecharge 2 kali ya. Ngecharge sekali itu bisa kalau misalkan pemakaiannya itu ringan banget atau jarang pakai iPhone-nya. Tapi kalau kalian adalah power user atau yang sering banget pakai HP, kayaknya sih bakalan ngecas mulai 2 bahkan sampai 3 kali dalam sehari. Dan untuk screen on time-nya ini agak susah ya untuk bisa dapetin di atas 5 jam. Rata-rata ya ada di 4 jaman lah untuk screen on time-nya. Dan karena baterainya ini cukup boros ya, jadi ya kita nggak bisa berharap banyak gitu. Kita nggak bisa rekam video dalam waktu yang lama, dan juga kita nggak bisa video call dalam waktu yang cukup lama. Kalau dipakai sambil ngecas kan juga kurang dianjurkan ya, dan justru kayaknya berbahaya deh karena bikin iPhone-nya jadi panas banget. Jadi overall menurut gue iPhone 8 ini udah waktunya istirahat ya. Kalau misalkan sekarang kalian lagi pakai iPhone 8, mungkin kalian udah persiapan untuk upgrade ya. Dan buat kalian yang mau mempertimbangkan beli iPhone 8, menurut gue sih jangan ya, karena masih ada banyak Android di luar sana yang lebih enak dipakainya, lebih adem, lebih irit baterai, tapi ya meskipun kameranya itu gak sebagus iPhone 8. Jadi mungkin satu-satunya alasan untuk beli iPhone 8 ini ya karena kameranya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah iPhone 8 ini layak untuk dibeli di tahun ini? Boleh komen di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video guys.